Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana respon yang keras dan tegas dari Pak Jokowi terhadap ucapan Roy Suryo yang mengatakan bahwa dirinya akan dikriminalisasi oleh Pak Jokowi. Dan mungkin selama ini Pak Jokowi diam, Pak Jokowi tidak pernah merespon, dan sekarang beliau sepertinya mengeluarkan unek-uneknya, teman-teman. Selain itu, Pak Jokowi juga merespon salah satu poin dari tuntutan 8 purnawirawan TNI yang ingin mencopot Gibran dari jabatannya. Dan luar biasa respon Pak Jokowi ya, betul-betul negarawan, teman-teman ya. Nah, terakhir ada video di mana Roy Suryo di roasting habis-habisan oleh Kiki Saputri dan juga Rizal Fadilah yang ngemis ke DPD RI untuk mendapat perlindungan. Ini kan lucu, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak, terkait tanggapan ijazah. Ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi. Oh iya, ini kata Roy Suryo ya. Peneliti, Pak. Kriminalisasi. Laporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek peneliti ya. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Masih bisa ketawa ya, loh Pak Jokowi. Buktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Yang pernah sama. Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga bersatu, ya kan? persatuan-kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Nah ya teman-teman, sepertinya kondisi sekarang itu sama kayak COVID kemarin ya. Kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak saling berpegangan tangan, wah ini akan lebih kacau lagi teman-teman. Kenapa kemarin kita bisa keluar dari COVID? Kenapa bisa kita melewati COVID dengan sangat baik ketika Pak Jokowi memerintah, memimpin? Yaitu karena ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersatu, teman-teman. Dua poros yang saling bertarung satu sama lain keras, tapi ketika COVID ya, ketika selesai Pilpres mereka bersatu, dan ini yang dibutuhkan sekarang. Dan pelaporan Pak Jokowi ya ini juga bisa menjadi pelajaran buat kawan-kawan oposan, kawan-kawan pembenci, bahwa jangan asal menghina, jangan sebebas-bebasnya memfitnah. Demokrasi kita ini sudah kebablasan, teman-teman, dan ini semoga menjadi pelajaran bagi kita semua ya kan. Yang mudah sekarang ini harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. Gibran Rakabuming harus dimaksulkan. Loh. Bagaimana ceritanya mau dimaksulkan? Saya sebagai anggota MPR, saya tidak pernah berpikir untuk memaksulkan Gibran Rakabuming. Wah, keren Kenapa? banget ya. Karena proses demokrasi sudah berakhir. Pemilu sudah berakhir. Harusnya proses-proses seperti ini harus kita hormati dan kita hargai. Hasil pemilihan umum, pemilihan presiden, itu adalah hasil yang dilahirkan oleh rakyat Indonesia. Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah dipilih oleh rakyat. Pilihan rakyat ini harus kita hormati, harus kita hargai sebagai takdir yang harus kita terima. Kalau kita menolak Gibran, itu artinya kita menolak takdir Tuhan. Kalau kita berpikir untuk memaksulkan Gibran, maka sama halnya kita memaksulkan takdir Allah. Wow. Tidak bisa. Ya. Dan satu lagi, yang bisa memaksulkan presiden atau wakil presiden itu adalah anggota MPR, bukan orang luar. Ide-ide bolehlah, bicara bolehlah, tapi kalau sampai memaksulkan, tidak mungkin, tidak bisa. Kenapa? Karena MPR belum pernah membicarakan itu. Saya pikir sudahlah, kita semua harus bisa menerima hasil ini. Rakyat Indonesia sudah memilih
sudah memilih Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden, wakil dari Bapak Prabowo Subianto. Tidak usah kita olah-olah lagi. Tidak usah kita seret-seret lagi. Kalaupun misalnya kita tidak suka dengan Pak Gibran, kita kritis boleh. Tapi sebagai orang tua misalnya, kalau Mas Gibran ada kesalahan, kan bisa dipanggil. Sebagai anak muda, Mas Gibran saya pikir bisa dinasihati. Tidak lantas kemudian harus dimaksudkan. Ya. Mohon maaf, saya agak kurang setuju. Karena wakil presiden satu paket dengan presiden. Kalau kita tidak setuju dengan wakilnya, maka berarti kita tidak setuju juga dengan presidennya. Luar biasa. Maka bagi saya, ini tidak patut kita dorong dan kita paksakan. Karena rakyat sudah memilih. Itulah takdir yang harus kita terima. Kehadiran kami gitu kan, TPUA ke DPD juga memohon juga ikut sertanya DPD gitu kan, mengawal bersama lah gitu. Ijazah Pak Jokowi palsu. Itu ini dari jadi di UGM kita menemukan skripsi palsu. Di Solo kita menemukan ijazah palsu. Itulah yang menambah keyakinan teman-teman semua TPUA bahwa ya terus berlanjut. Bentar. Dia ngomongnya tadi di UGM dia dapat skripsi palsu gitu ya kan. Terus di Solo dia juga dapat ijazah palsu. Ini dari mana lagi infonya nih? Orang tua ini dari mana aja ini dia nih dapat infonya? Katanya di Solo dia dapat ijazah palsu ketika dia ke Solo. Hah? Dari mana dia bisa mengatakan hal ini? Ini kan termasuk fitnah juga nih teman-teman. Ini bahaya juga nih. Ini ngeri juga orang tua ini. Minta tolong ke DPD untuk dapat perlindungan, ngemis-ngemis sambil memfitnah Pak Jokowi. Ini kan ngeri orang begini nih. Sampai pada pembuktian. Analisis penuh oleh dua ahli kita. Ahli omon-omon. Dr. Ismon dan ahli telematika Dr. Roy Suryo. Dan kemudian Dr. Roy Suryo dan Dr. Roy Kiyoshi. Ismon tambah Dr. Tipa dan saya gitu. Itu dilaporkan kan gitu. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan dari TNI, itu tanggapannya gimana Pak? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi ya, biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat Pak, dengan adanya usul pengadilan seperti apa? Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Kalau Mas Gibran sendiri yang dinilai menyalahi konstitusi Pak? Mas Gibran dinilai menyalahi konstitusi oleh para pihak. Ya itu semuanya kan sudah berproses semuanya. Sudah ada gugatan berapa kali. Tapi prosedur pemakzulan sendiri itu seperti apa Pak? Ya semua orang kan juga sudah tahu prosesnya, harus lewat MPR, harus lewat MK, kembali lagi ke MPR. Saya kira proses konstitusinya seperti itu. Panjang kalau mau memaksulkan teman-teman. Alasan yang mendasar dasar pemakzulan itu menurut Bapak apa nih Pak sebenarnya? Ya kan kalau korupsi, berbuat tercela dan yang lain-lainnya sesuai konstitusi aja. Dilihat di konstitusi kita sudah jelas dan gamblang. Sudah komunikasi dengan Mas Gibran Pak? Ada komunikasi dengan? Yang dulu kerjaannya adalah meneliti keaslian video skandal artis. Waduh, Roy Suryo nih. Sebelum diteliti pasti ditonton dulu dong. Oh iya. Dan satu lagi yang intrik dengan Pak Roy Suryo adalah ketika beliau tidak hafal atau salah lirik dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Betul Pak. Kalau kebanyakan nonton video begituan suka merusak sel. Oh ya juga ya, selama ini kan Dokter Tifa, jangan dokter deh, Tifa itu selalu menuduh Mas Gibran suka nonton film yang blue gitu ya kan. Apakah Roy Suryo yang suka nonton teman-teman? Karena ya dia kan lupa-lupa tuh Indonesia Raya, seperti kata Kiki Saputri tadi. Kena ya kan.
ngomongin Roy Suryo parah. Tapi ada satu kasus yang paling menghebohkan. Panci. Yaitu Pak Roy Suryo pernah terseret kasus lupa bayar rawon setan di Surabaya. Ketika sampai Tapi ada yang lebih lucu. Sekarang di warung lagi itu ngawak jangan diganggu deh. Ya jangan. di warung itu sekarang ada foto saya juga Nah, dipasang iya, di sana. betul. Jadi asik kan? Iya, kalau itu sindiran. Senang lagi lo. Iya, jadi bapak ini lupa bayar rawon setan waktu makan di Surabaya. Iyalah. Sesampai di Jakarta, kok iyalah? Iyalah. Ya kok bangga gitu loh. Gimana kita ngurusin kayak gitu kan ada staffnya lah gitu lah. Ini Perut sendiri aja lupa gimana perut rakyat. Iya. Namanya juga di traktor, tahu-tahu yang traktor lupa, yang kena kita. Alasan, emang gitu anggota DPR mau biar alasan. Ya memang. Tapi tepuk tangan lu dong buat dua pejabat kita saat ini. Bapak Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi ya kan sama-sama penerawang. Iya. Giginya kayak kelinci. Oh iya benar. Bapak Roy Suryo. Yang kita ketahui bersama beliau adalah seorang mantan Menpora, kemudian juga anggota DPR, tapi yang lebih terkenal sebagai ahli IT. Takut ya kan. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Ini terakhir ada forum purnawirawan TNI yang minta pencopotan Pak Gibran itu sebenarnya. Mendengar semua masukan dari para senior-senior purnawirawan untuk kita kaji lebih mendalam mana yang produktif dan mana yang mungkin belum bisa kita adakan pembahasan lebih lanjut. Nah, kita menghormati apa yang menjadi pemikirannya para sesepuh. Ya. Itu tidak mengganggu soliditas pemerintahan, Pak. Usulan itu tidak mengganggu soliditas pemerintahan. Nggak ada, soliditas pemerintah itu sudah terlihat gimana rakyat bersatu. Rakyat yang penting itu adalah urusan pangan, papan, dan sandang. Sudah selesai. Ya. Pernyataan sikap bersama Pepabri LPRI. Ini dia organisasi asli pensiunan TNI Polri. Kalau yang kemarin barisan pensiunan anak abah sakit hati. Lo. PPAD, PPAL, itu Pak Wiranto ya? PPAU, PP Polri dan Peri. 1. Wadah purnawirawan TNI Polri yang resmi adalah Pepabri, LPRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan Peri. 2. Soliditas TNI Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi yang terus-menerus. 3. Purnawirawan TNI Polri, walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tribrata, sehingga purnawirawan TNI Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi. 4. Purnawirawan TNI Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita. 5. Purnawirawan TNI Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional. Selesai. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sepertinya memang Pak Jokowi sudah geram ya, sudah kehabisan kesabaran, sehingga beliau akhirnya melaporkan gerombolan pencari ijazah ini, gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi ini ke Polda Metro Jaya. Ya, Pak Jokowi tadi sampai mengeluarkan unek-uneknya, sampai mengatakan bahwa ya mereka sudah mempermalukan saya gitu mungkin ya. Simpelnya seperti itulah teman-teman. Dan tadi saya sangat hormat, sangat salut dengan pernyataan dari Bapak anggota DPD dan MPR tadi teman-teman, terkait dengan usulan pemaksulan Gibran Rakabuming Raka. Dan itu sangat mencerahkan bagi kita semua ya. Dan semoga para purnawirawan TNI itu nonton video abang anggota DPD tadi. Dan bagaimana Pak Jokowi menanggapi santai juga salah satu poin
usulan dari Purnawirawan TNI yang katanya ingin memakzulkan Gibran. Dan ternyata ya MPR tidak pernah membahas hal itu. Dan sepertinya itu tidak relevan juga. Sepertinya ini baru sejarah ya. Sejarah pertama kali kalau ada wakil presiden ingin dimakzulkan. Biasanya kan ya presidennya, ini wakilnya teman-teman. Ini kan aneh gitu. Dan alasannya katanya ya kalau Pak Prabowo berhalangan tetap, loh. Berarti Anda mendoakan Pak Prabowo berhalangan tetap dong. Ya kita harus mendukung Pak Prabowo, menjaga Pak Prabowo agar tetap sehat. Jangan membuat Pak Prabowo pusing dengan manuver-manuver yang Anda buat selama ini ya kan. Kita harus menjaga psikologi Pak Prabowo agar pemerintah fokus menata ke depan. Pak Prabowo fokus membangun bangsa. Jangan diganggu-ganggu dengan isu-isu yang tidak jelas seperti pemakzulan Gibran, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.